Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan matematika. Kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang matriks. Matriks dalam matematika digunakan untuk menyatakan bilangan-bilangan ke dalam jajaran 4 persegi panjang. Terbentuknya suatu matriks dapat diperoleh melalui suatu sistem persamaan linear. Demikian pula sebaliknya, bahwa suatu sistem persamaan linear dapat diperoleh melalui suatu matriks. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan matriks dapat mempermudah penyajian suatu data dari suatu tabel, sekaligus operasi-operasi bilangan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai matriks ini sangat penting untuk diperoleh. Melalui bab ini, mahasiswa diharapkan memahami pengertian matriks, jenis-jenis matriks, operasi dan sifat-sifat matriks, determinan, dan inverse, serta dapat menggunakannya dalam pemecahan masalah. Kita mulai yang pertama, yaitu pengertian matriks. Matriks merupakan secara singkat, dia adalah susunan bilangan dalam baris dan kolom. Penulisan matriks ini bisa menggunakan kurung siku atau kurung biasa. Contohnya seperti ini ya. 2-3, 05, 91 atau 209 3, 51. Ya, contoh 2 adalah seperti ini ya. Matriks A dan matriks B. Matriks A di atas terdiri dari 2 baris dan 3 kolom yang memiliki 6 unsur. Sedangkan matriks B terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. Ya, kita lihat matriks A terdiri dari 2 baris. Baris pertama yang terdiri dari 5, 1, 8. Baris kedua yang terdiri dari 3, 2, min 4. Ya, dan memiliki 3 kolom, yaitu kolom pertama unsur-unsurnya adalah 5 dan 3. Kolom kedua unsur-unsurnya adalah 1 dan 2. Terakhir kolom ketiga yaitu unsur-unsurnya 8 dan min 4. Ya, semuanya ada 6 unsur. Sedangkan matriks B terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. Ya, barisnya hanya 1 yaitu A, B, C, dan kolomnya ada 3. Kolom 1 berisi A, kolom 2 berisi B, kolom 3 berisi C. Penulisan nama matriks harus huruf kapital, ya seperti ini ya, huruf A, matriks B, matriks C, dan seterusnya. Jika A adalah suatu matriks, maka simbol untuk menyatakan unsur-unsur pada baris I dan unsur-unsur pada kolom J adalah AIJ. Ya, I menyatakan kolom, baris, J menyatakan kolom. Sekali lagi, I menyatakan baris, J menyatakan kolom. Sehingga matriks A pada contoh kita tulis A11, artinya baris pertama kolom pertama, unsur yang terdapat pada baris pertama kolom pertama. A12, unsur yang terdapat pada baris pertama kolom kedua. A13, unsur yang terdapat pada baris pertama kolom ketiga. A21, unsur yang terdapat pada baris kedua kolom pertama. A22, unsur yang terdapat pada baris kedua kolom kedua. Yang terakhir A23, unsur yang terletak pada baris kedua kolom ketiga. Jadi, bentuk umum suatu matriks A yang memiliki unsur-unsur pada baris ke I dan unsur-unsur pada kolom ke J adalah A besar sama dengan A11, A12 sampai A1N, A21, A22 sampai A2N, sampai yang nanti unsur terakhir adalah AMN, atau AM kali N sama dengan AIJ. M menyatakan banyaknya baris, N menyatakan banyaknya kolom. Untuk kita tulis di sini ya, M menyatakan banyak baris, N menyatakan banyak kolom. Ya, ini keterangannya. A adalah matriks A, M kali N adalah matriks A berordo M kali N. Ordo adalah bilangan yang menyatakan banyaknya baris dan kolom. AMN, unsur matriks A pada baris M kolom N. AIJ, matriks yang memiliki I baris dan J kolom. Dengan I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan M. Dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan N.
Selanjutnya adalah jenis-jenis matriks. Ada banyak jenis matrik yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, matrik baris. Matrik baris adalah matrik yang hanya terdiri satu baris yang juga disebut dengan vektor baris. Contohnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah matrik kolom, yaitu matrik yang hanya terdiri dari satu kolom. Bentuknya seperti ini. Kemudian matriks nol yang disebut dengan matrik yang unsurnya adalah nol semua, misalnya seperti ini. Kemudian matriks negatif, yaitu matrik yang semua unsurnya apabila dikalikan dengan bilangan min 1 atau semua unsurnya merupakan bilangan negatif. Yaitu matrik yang semua unsurnya dikalikan dengan bilangan min 1 atau semua unsurnya merupakan bilangan negatif. Jadi kalau unsur-unsur sebuah matrik itu negatif semua, maka bisa kita sebut dengan matrik negatif. Kemudian matrik bujur sangkar atau yang kita sebut dengan matrik persegi. Ya, ini kita sebut dengan matrik persegi. Matrik persegi adalah matrik yang ordo dan baris yang memiliki ordo M kali M atau memiliki banyak baris dan kolom yang sama. Ya, yang perlu digarisbawahi pada matrik persegi adalah baris dan kolomnya sama banyaknya. Ya, contohnya adalah seperti ini. Ya, jadi dia barisnya 3, kolomnya juga 3. Selanjutnya matrik diagonal, yaitu matrik persegi yang memiliki semua unsur bilangan di atas dan di bawah diagonal adalah 0. Matrik ini disimbolkan dengan huruf D. Jadi matrik diagonalnya adalah ini ya. Diagonalnya adalah 3, 1, 5. Kemudian di atas diagonal unsur-unsurnya adalah 0 semua. Di bawah diagonal unsur-unsurnya juga 0 semua. Selanjutnya adalah matrik skalar. Matrik skalar merupakan matrik diagonal yang memiliki unsur bilangan yang sama pada diagonalnya. Ya, jadi dia adalah matrik diagonal, tapi matrik pada bagian diagonal matriknya bilangannya sama. Selanjutnya adalah matrik identitas. Ini adalah matrik yang cukup penting, yaitu matrik skalar yang setiap unsur bilangan pada diagonalnya adalah 1. Ya, jadi dia adalah matrik diagonal karena unsur-unsur di atas dan di bawah diagonal adalah 0, tapi dia juga merupakan matrik skalar karena unsur yang terdapat pada diagonal bilangannya sama. Ya, tapi di sini lebih spesifik lagi karena diagonalnya nilainya 1, ya, 1 semua. Ya, dia jelas merupakan matrik persegi. Suatu matrik apabila dikalikan dengan matrik satuan, maka akan kembali pada dirinya sendiri. Ya, jadi ini adalah matrik satuan ya. Ini atau yang disebut dengan matrik identitas apabila dikalikan dengan matriks yang lain ya. Suatu matrik apabila dikalikan dengan matrik identitas, maka hasilnya adalah matriks itu sendiri. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Selanjutnya adalah matrik transpos, yaitu matrik yang diperoleh dengan menukarkan letak pada baris menjadi letak unsur-unsur pada kolom. Ya. Jadi mengubah unsur-unsur pada baris menjadi unsur-unsur pada kolom. Kita simbolkan dengan A transpos atau A pangkat T. Contohnya adalah A sama dengan 82, 9-8, 13. Apabila kita transposkan, maka unsur yang berada pada baris akan berubah menjadi kolom. 82, 9-8, 13. Ya. Ini adalah matrik yang ordonya 3 kali 2. Kemudian setelah ditransposkan, maka dia berubah menjadi matrik yang ordonya 2 kali 3. Baris 2, kolom ketiga. Kolomnya 3. Kalau yang sebelum ditransposkan, barisnya 3, kolomnya 2. Selanjutnya adalah matrik simetris, yaitu matrik persegi yang memiliki sifat bahwa transposnya sama dengan matriks semula. Jadi apabila kita transposkan suatu matrik, maka hasilnya akan sama dengan matriks semula.
A sama dengan A transpose. Kemudian matriks singular, yaitu matriks persegi yang determinannya 0 dan tidak punya inverse. Ya, tidak punya inverse atau tidak punya kebalikan, ya, determinannya 0. Sebaliknya, apabila matriks persegi determinannya tidak sama dengan 0 dan memiliki inverse, maka disebut matriks non-singular. Baik, demikian pemaparan pertama dari bab matriks. Kita akan melanjutkan di bagian kedua, yaitu tentang operasi matriks. Terima kasih sudah menyimak dan belajar dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.